Orang tua mana yang tidak senang melihat anaknya sukses? Ada? Puji Tuhan. Yuk kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Miguel Johannes Purwala Hayat. Puji Tuhan, pada tahun 2012 Tuhan kasih berkat buat jadi Warani Minahasa. Dan puji Tuhan juga pada tahun ini dipilih oleh Kabupaten Minahasa jadi utusan dari kabupaten untuk mengikuti pemilihan Undang-Undang di Sulut. Dan puji Tuhan juga pada tahun ini terpilih sebagai Undang Sulut 2013. Itu semua karena Tuhan. Pada intinya itu Tuhan baik banget. Semua itu karena karunia Tuhan dan bukan karena kita sebagai manusia, tapi itu semua karena Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti kalau itu semua karena Tuhan terus kita nggak bertindak. Semua itu juga dimulai dari diri kita. Hidup itu adalah pilihan. Tuhan kasih kita pilihan. Itu tergantung dari kita aja, kita mau maju, mau melangkah atau diam di tempat. Kalau kita diam di tempat ya nggak akan dapat berkat lah. Tuhan nggak akan favor sama kita. Tergantung dari kita sendiri. And menurut Miguel ya, semua itu dimulai dari hal-hal kecil. Mau sekecil apapun tanggung jawab itu, Tuhan akan membuka tanggung jawab atau berkat yang lebih besar. Itu tergantung dari sikap kita untuk ada dalam tanggung jawab kecil itu. Dari tanggung jawab yang kecil itu berkembang menjadi tanggung jawab yang lebih besar. Jadi small things matter the most. Hal-hal kecil itu paling penting. Karena dari situ takaran dimana Tuhan menyiapkan hal yang lebih besar untuk hidup kita. Dan paling penting dalam hidup itu proses, bukan hasil akhir. Hasil akhirnya itu akan terjadi dimana kita bisa hasil akhirnya itu nanti akan termanifestasi sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam proses. Dan karakternya kita itu akan terbentuk di dalam proses. Jadi yang paling penting itu proses, dan jangan sampai kita terlalu nyaman dalam proses. Kita harus selalu maju terus, jangan takut untuk mencoba suatu hal yang mungkin menurut manusia lain itu mustahil, cuman sama-sama Tuhan gak ada yang mustahil kok, ya kan? Terus paling penting itu komunikasi dengan Tuhan, paling penting. Keep kontak sama yang di atas, maka kontaknya kita sama semua yang di dunia itu pasti lancar. Karena semua karena yang di atas, kalau nggak ada yang di atas itu kita nggak akan bisa kayak gini semua. Mungkin cuma mau kasih tahu sedikit. Padahal waktu ikut pemilihan ini sama sekali nggak ada persiapan. Terus banyak halangan, banyak rintangan. Banyak yang dari kabupaten kota lain mereka udah persiapan sebulan, udah 3 minggu. Kita cuma persiapan 2 hari. Jadi 2 hari langsung masuk karantina. Belum mau cari baju, belum cari segala macam. Cuma ya dari situ Tuhan lihat apakah kita cuma karena itu kita mundur. Berkat itu Tuhan udah siapkan. Cuma tergantung dari kita aja, apakah kita mau maju terus atau cuma pas gara-gara lihat masalah ya takut mundur. Itu semua karena proses. Dan puji Tuhan karena kita satu tim itu perwakilan kita 2 pasang jadi 4 orang. Karena kita terus nggak mundur, kita maju. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Akhirnya 3 dari kita dan tergelar. Itu semua karena Tuhan. Amin. Paling penting juga dimana kita mau take action, jangan cuma bicara. Sebelum kita menjadi contoh buat orang, kita juga harus kasih contoh bahwa kita bertindak seperti itu. Jangan cuma lewat kata-kata aja. Karena yang paling penting itu kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu menggambarkan kita, bukan apa yang kita bilang. Jadi itulah semua itu citranya itu keluar dari pola hidup kita, dari gaya hidup kita. Mungkin memang masing-masing kita memang masih banyak kekurangan, nggak ada yang sempurna. Cuma bukan karena kekurangan itu terus kita nggak bisa maju kan? Malah dari kekurangan itu kita harus berusaha untuk lebih dalam lagi untuk introspeksi diri dan untuk maju terus. Jangan banyak orang kan suka pakai alasan, ya kan kita manusia, jadi masih banyak kekurangan. Itu bukan alasan. Kalau misalnya kita terus bilang ya kita manusia, ya udah ikutin
aja dunia. Padahal sedangkan ya kita bilang kita nggak boleh ikuti dunia. Kita harus melawan arus. Dan bisa jadi generasi yang mengubah, generasi yang berdampak. Karena yang paling penting dalam kehidupan itu dampak. Bukan dari kita sukses kah, atau gimana. Sukses ya boleh sukses, tapi apakah kita berdampak bagi orang lain? Iya kan? Yang paling penting juga, Miguel paling suka itu yang kayak Sambroto lagi bilang, Sito Timoto. Kita hidup itu untuk menghidupi orang lain. Jadi kalau misalnya kita hidup terus gak berdampak, ya buat apa? Kita Tuhan kasih kita ini untuk berdampak, untuk berdampak yang benar. Karena yang benar pasti baik, cuma yang baik belum tentu benar. Itu yang paling penting, the right impact, bukan the good impact. Dan semua itu kembali lagi ke atas lah, dimana kita bisa berjalan di dalam kehidupan itu bersama Tuhan. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Saudara, saya baca di Another Post waktu final itu ditanyain sama juri, tapi dijawab Miguel dengan pasangannya, dengan yang juara Tony ya. Itu dengan bahasa Inggris juga. Saya pengen tahu dia waktu itu dia jawab dengan bahasa Inggris seperti apa. Saya nggak tahu sih pertanyaannya kayak apa, tapi dijawab dengan bahasa Inggris gitu sama Miguel. Saudara mau dengar nggak jawabannya pakai bahasa Inggris? Mau nggak saudara? Tapi saya nggak bisa terjemahin karena saya nggak bisa. Gitu ya. Tapi saudara yang terjemahin sendiri pakai bahasa Om Teboa. Perasaannya gimana sih waktu kamu ditanyain begitu terus kamu bisa jawab pakai bahasa Inggris? Ya ngalir aja. Ya puji Tuhan ngalir aja. Karena ya tahun ini paling susah lah kalau boleh bilang, karena dari 10 besar, 5 besar, 3 besar itu pakai bahasa Inggris semua. Terus semua peserta itu berkompeten, jadi semuanya berpacu dan ada sekitar berapa ya, 80% dari peserta mereka pakai bahasa Inggris semua. Jadi ya secara jelas kan kita bisa melihat bahwa ada pertumbuhan dan perkembangan dalam generasi di Sulawesi Utara, dan itu jadi kebanggaan buat kita. Sekarang saya tanya pakai bahasa Indonesia tapi dijawab pakai bahasa Inggris. Apa pendapat kamu tentang generasi di kota sekarang? Okay, my opinion in this generation lack the sense of belonging, atau dalam bahasa Indonesia rasa kepemilikan. Because I think we all own this territory, but the young generation doesn't have any initiative, doesn't have any sense of belonging, doesn't have any morality, and doesn't have